wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Karissa Ivana dari kelas 12I. Di video kali ini aku ingin mempresentasikan kisah hidup seorang tokoh, dilanjut dengan profil usaha yang didirikan oleh tokoh tersebut. Daripada kelamaan dan penasaran siapa tokoh yang ingin aku presentasikan, langsung saja kita ke videonya. Tokoh yang akan menjadi peran utama di video kali ini adalah Alberto Villar. Ia mendirikan Amerindo Investment Advisors. Di slide pertama ada biodata singkat dari Alberto Villar. Memiliki nama lengkap Alberto Villar. Ia lahir di New Jersey, Amerika Serikat. Tahun lahirnya adalah 1940. Ia berkebangsaan Amerika Serikat. Nah, selanjutnya adalah riwayat pendidikan dari Alberto Villar. Ia menempuh pendidikan tinggi di Columbia University sekitar tahun 1950-an hingga 1960. Ia mempelajari teknik dan ekonomi yang akhirnya menjadi dasar keahliannya dalam analisis keuangan dan pengelolaan investasi. Setelah menempuh pendidikan tinggi di Columbia University, Alberto Villar memulai karirnya. Pada tahun 1970-an, Alberto Villar memulai karirnya di bidang real estate dan investasi keuangan. Ia terlibat berbagai proyek properti dan juga dikenal sebagai investor yang agresif dan berani untuk mengambil resiko yang tinggi. Pada tahun 1985, Alberto Villar mendirikan perusahaan. Nah, di tahun ini menjadi titik awal kesuksesan dari Alberto Villar. Namun, ia tidak sendiri. Ia bersama seseorang bernama Gary Tanaka. Mereka mendirikan perusahaan bernama Amerindo Investment Advisors. Perusahaan ini berfokus pada pengelolaan dana investasi, khususnya di sektor real estate, saham, dan juga hedge fund. Hedge fund adalah jenis dana investasi swasta yang mengelola uang dari investor untuk mendapatkan keuntungan setinggi mungkin. Anyway, aku mau ngasih spoiler nih. Nanti perusahaan Amerindo bakal bangkrut. Nah, penasaran gak sih apa yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan tersebut? Tapi sebelum itu, kita cari tahu dulu ya informasi mengenai Amerindo Investment Advisors. Yang pertama, identitas usaha. Memiliki nama lengkap PT Amerindo Investment Advisors. PT Amerindo ini berfokus pada bidang manajemen investasi dan juga penasihat keuangan. Berlokasi di New York, Amerika Serikat. Didirikan pada tahun 1985. Dan nama pendirinya adalah Alberto Villar dan juga Gary Tanaka. Yang kedua, latar belakang. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi pemikiran Alberto Villar dan juga Gary Tanaka untuk mendirikan perusahaan Amerindo ini? Oke, mereka itu melihat peluang besar pada pertumbuhan industri teknologi di era 1980-an. Dengan fokus pada investasi saham teknologi yang sedang berkembang, Alberto Villar dan juga Gary Tanaka mendirikan Amerindo sebagai manajemen investasi untuk memanfaatkan potensi keuntungan dari sektor tersebut. Yang ketiga,
jasa yang ditawarkan oleh PT Amerindo. Yang pertama sudah pasti pengelolaan dana investasi atau aset manajemen. Yang kedua adalah konsultasi dan penasihat investasi. Lalu yang terakhir ada juga portofolio saham terutama di bidang teknologi. Yang keempat, target pasar Amerindo. Yang pertama, investor individu dengan dana yang besar. Yang kedua, institusi atau juga klien internasional. Dan yang terakhir adalah nasabah yang tertarik pada investasi sektor teknologi. Yang kelima, strategi pemasaran. Amerindo memiliki strategi untuk fokus pada saham teknologi yang sedang naik daun, lalu membangun reputasi melalui investasi yang tinggi. Dan yang terakhir, memanfaatkan relasi bisnis dan juga reputasi pendirinya. Nah, Alberto Villar itu terkenal di dunia opera. Kira-kira kenapa sih dia bisa terkenal? Berikut adalah fakta-fakta menarik mengenai Alberto Villar yang terkenal di dunia opera. Yang pertama, beliau pecinta seni kelas berat. Beliau itu sangat menyukai seni terutama di opera dan juga musik klasik. Lalu yang kedua, beliau adalah donatur besar di dunia seni. Alberto Villar sudah menyumbangkan puluhan juta dolar ke institusi budaya, museum, dan opera di Amerika Serikat. Dan yang terakhir adalah dana investasi untuk seni. Nah, dana investasinya ini kebanyakan disalurkan untuk kegiatan filantropi. Di slide selanjutnya, kita akan membahas awal mula kebangkrutan Alberto Villar maupun Amerindo. Masalah mulai muncul ketika tahun 2000-an. Terungkap bahwa Alberto Villar menggunakan dana investasi tanpa izin untuk kepentingan pribadi dan juga kegiatan filantropi. Nah, kegiatan filantropi pernah disebutkan tadi. Apa sih filantropi? Filantropi adalah sumbangan berupa uang, waktu, dan juga tenaga maupun keahlian untuk masyarakat. Dalam konteks Alberto Villar, filantropi yang dimaksud adalah sumbangan untuk institusi seni. Oke, setelah membahas awal mula kebangkrutan dan juga fakta Alberto Villar, kita akan lanjut lagi ke nomor 6, yaitu faktor keberhasilan dan kegagalan Amerindo. Oke, kita bahas dulu faktor keberhasilannya ya. Jadi fokus investasi pada saham teknologi yang sedang naik daun itu sangat berpengaruh. Mengapa? Karena aset pengelolaannya saja itu diperkirakan mencapai 5-8 miliar US dollar. Untuk faktor kegagalan Amerindo, yang pertama terdampak krisis pasar dan kesalahan pengelolaan dana. Yang kedua, masalah hukum yang melibatkan pendirinya yakni Alberto Villar sendiri sehingga kebangkrutan dan juga penurunan reputasi perusahaan. Di awal video tadi, aku sempat ngasih spoiler bahwa Amerindo akan bangkrut. Dan ini saatnya kita akan membahas kebangkrutan Amerindo Investment Advisors. Pada tahun 2008, akhirnya Alberto Villar dinyatakan bersalah atas kasus penipuan dan juga pencucian uang. Nah, akhirnya perusahaan Amerindo runtuh, aset Villar disita, dan ini menjadi titik awal kebangkrutan total Alberto Villar. Karena perbuatannya tersebut, Alberto Villar divonis 9 tahun hukuman penjara hingga ia meninggal dunia pada tahun 2024.
Itulah kisah Alberto Villar dan perusahaan yang telah ia dirikan, Amerindo Investment Advisors. Tapi sebelum itu, aku memiliki quotes nih. Kegagalan adalah suatu pelajaran yang berharga. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita memetik pelajaran dari kisah kegagalan Alberto Villar? Oke, langsung aja kita bahas ya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Alberto Villar yang pertama adalah transparansi dan integritas itu sangat penting dalam bisnis keuangan. Yang kedua, keberhasilan besar itu bisa runtuh jika manajemen resiko dan etika diabaikan. Lalu yang terakhir, reputasi perusahaan itu sangat bergantung pada kepemimpinan dan tata kelola yang baik. Oke, karena kita sudah membahas kisah hidup Alberto Villar, perusahaan, hingga kebangkrutannya, semoga video ini membawa manfaat bagi yang menonton. Lalu, aku juga ingin meminta maaf apabila ada salah perkataan. Tolong ambil positifnya dan buang negatifnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.